pagi, mari kita siapkan hati kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita pagi ini di hadapan Tuhan. Amen. Ambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Pagi ini kami mau berseru kepadamu, menaikkan pujian kami, sembah kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita nyatakan pujian ini, katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. mari kita panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Katakan, Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku.
terpujilah Kau Tuhanku. Mulia ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu Sepanjang umur kami, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. mari lebih lagi bagi Tuhan. Terpujilah Kau Panggil namanya Tuhanku. Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Mari biarlah mulut kita pagi ini memuji namanya. Haleluya. Angkat suaramu, buka hatimu pagi ini. Terpujilah Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kami bersyukur. Engkau baik Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, ku berseru. Pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau penolongku, Kau kekuatanku. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap hati. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami tenangkan hati kami pagi ini, memandang wajah-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu Kekuatan kami memberi ketenangan, Amin. Kami memberi menyembah-Mu. kedamaian, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memilih dan begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kau menebus hidup kami dan mengubahkan setiap hidup kami. Pagi ini inilah anak-anak-Mu yang datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Mungkin dengan berbagai macam keadaan, tapi kami tahu ketika kami datang dengan kerinduan, kami berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Yes, Tuhan. Bahkan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini Roh Tuhan akan beracara dan Amen. menjamah setiap hati kami, Amen. melawat setiap hidup kami, bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Amin. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Yes. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seberapa banyak yang terus menikmati kemurahan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tengok sobat di kanan kirinya, sahabat di kanan kirinya. Katakan Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan karena Dialah Tuhan yang maha besar. Kita ceritakan perbuatan yang mulia di antara segala bangsa, di antara orang-orang sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Siap bersorak. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih Amin. dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita mau ceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari jemaat Tuhan katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kembali kita mau ceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Bapak Ibu Haleluya. Saudara. Yang masih semangat muji nama Tuhan boleh tepuk tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini
kita tetap semangat dalam Tuhan, amin. Apapun yang mungkin sedang Bapak Ibu Saudara alami, yang sedang Bapak Ibu Saudara jalani, yang Bapak Ibu Saudara tabur, kita percaya Tuhan pasti akan tepati janjinya tepat pada waktunya. Amen. Apa yang kita tabur, kita akan tuai sesuai janji Tuhan, amin. Amen. Kita naikkan pujian, sukacita, penuaian. Haleluya, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita mau terus bersorak bagi Tuhan pagi ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita bisa seperti orang yang bermimpi. Kita naikkan pujian kembali. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Tuhan katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. mari kita berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Sama-sama kita bersorak. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Boleh serukan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang begitu dikasihi Tuhan. Biarlah puji-pujian kita pagi ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita siapkan hati kita dan juga persembahan kita. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak Indra memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Kau yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, setiap kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami di dalam minggu hari ini Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, Amin. yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang Amin. sanggup memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Dan ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ya, Dan memberi persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Kita mau angkat pujian sebab Dia hidup. Ada hari esok. Manakala Yesus namanya menyembuhkan
sucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Puji Tuhan, persembahan yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita, dan Dia juga tahu apa yang terbaik, apa yang kita butuhkan sebagai anak-anak-Nya. Oleh sebab itu izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan izinkan Tuhan bekerja pagi ini dalam setiap hati kita masing-masing. Biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bersama kita belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri. Katakan Yesus
mendengar lebih dari yang ku doakan. Saya undang Ibu Gembala. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Terima kasih Tuhan. Dengan Engkau menjawab doa caranya, kami dengan waktu di yang tepat. waktu yang Dengan tepat, caramu Tuhan kami mendapat jawaban ku doa. kan melihat Naikkan pujian ini lagi. Dia jadikan semua. Ya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Dia jadikan semua. Dengan iman kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia jadikan semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menjawab doa kami dengan waktumu yang tepat Amin. dan pasti yang terbaik buat hidup kami. Yes. Kami mensyukuri keberadaan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Kami buka telinga rohani kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan jamah kami, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, Amin, menuntun hidup kami, Amin. supaya kami tetap menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita akan belajar di firman Tuhan tentang pokok anggur. Ya, saya pokok anggur yang benar yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Nah, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Bapak Ibu harap mendengar dan menyimaknya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Buat ayat-ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu, kita baru saja memperingati hari kematian Kristus dan kita merayakan hari kebangkitannya. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, Injil Yohanes adalah Injil yang unik di antara keempat Injil. Karena Injil ini banyak mencatat tentang pelayanan Tuhan Yesus selama dia berada di Yudea dan juga di Yerusalem, yang tidak ditulis oleh ketiga Injil lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya Injil ada berapa di Alkitab, jawabnya 4 ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, minimal kita tahu lah ya, masa Injil aja ada berapa nggak tahu lah ya, sebagai anak-anak Tuhan itu kebangetan. Jadi kalau ditanya tahu, Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Dalam Injil Yohanes menyatakan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Jadi lebih detail ditulis ya. Nah, memang Yohanes ini diperkirakan murid yang dekat dengan Yesus, murid yang dekat dengan gurunya, dan murid yang beberapa orang menafsirkan dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca adalah perkataan Yesus yang sangat menginginkan kita tinggal di dalam Dia. Ya, Bapak Ibu, kalau seseorang menginginkan kita untuk ada bersama dengan kita, tinggal dengan kita, tentunya kita bersyukur ya. Kita menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain. Apalagi ini perkataan Yesus yang menginginkan kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, Yesus mengumpamakan dirinya, mengumpamakan Dia adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-ranting yang diharapkan bisa berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Perhatikan 3 ayat ini, setiap ayat ada kata tinggal di setiap ayatnya, yang ditekankan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Dan juga tentunya untuk kita yang saat ini masih hidup di dalam dunia ini sebagai murid-muridnya untuk tetap tinggal di dalam Dia. Nah, kata tinggal dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya masih tetap di tempatnya, masih selalu ada, sedang yang lain sudah berpindah atau sudah hilang atau sudah pergi. Artinya kata tinggal itu tetap, artinya tetap, tidak tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu, kalau Yesus menekankan kata tinggal itu sampai 3 kali, artinya tinggal di dalam Dia adalah hal yang sangat serius. Tinggal di dalam Yesus adalah hal yang sangat serius. Dalam perumpamaan ini dengan jelas Yesus menunjukkan bahwa Yesus tidak percaya kalau sekali ranting selama-lamanya tetap ranting. Sebaliknya, melalui perumpamaan ini Yesus memberikan peringatan serius namun penuh kasih, bahwa ada kemungkinan orang yang sungguh percaya akan Dia meninggalkan imannya. Banyak contoh orang percaya yang meninggalkan imannya karena jabatan, karena pergaulan, karena menikah dengan tidak seiman dan lain sebagainya. Banyak di luar sana kita melihat anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Makanya tadi dikatakan bahwa Yesus tidak percaya sekali ranting tetap ranting. Nah, mereka tidak tetap tinggal dalam Yesus hingga akhir hidup mereka adalah dicampakkan ke dalam api neraka. Dalam perumpamaan ini ada 2 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, di dalam ayat ini kita mempunyai prinsip dasar yang menentukan hubungan keselamatan di antara Kristus dan orang percaya. Hubungan itu tidak pernah bersifat statis ya, tetapi atau diam di tempat berdasarkan keputusan atau pengalaman kita di masa yang lalu. Sebaliknya, hubungan itu progresif jika Kristus hidup dalam orang percaya dan memberikan hidup ilahinya kepada mereka. Progresif artinya menuju kemajuan, terus bergerak, tidak diam. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan sekedar untuk diterima, lalu ya sudah, kita diam aja, udah selamat. Tidak begitu. Tetapi keselamatan yang kita terima untuk dikerjakan agar iman kita kepada Yesus bergerak maju, tidak tinggal diam, sampai terlihat buah dari keselamatan yang ada di dalam kehidupan kita.
Artinya ketika kita diselamatkan dan percaya kepada Yesus, iman kita harus terus naik, bertumbuh, sampai orang di sekitar kita bisa melihat ada buah-buah yang dihasilkan, ada buah-buah yang baik dalam hidup ini. Apakah buah yang harus dihasilkan dalam hidup kita? Buah apa yang harus kita hasilkan dan orang bisa melihat buah-buah itu dalam hidup kita? Ada di kitab Galatia. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 dengan jelas dikatakan hidup kita harus membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur ya, buah-buah roh itu yang pertama adalah kasih. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, buah yang pertama itu adalah kasih. Kalau kita punya satu aja buah roh itu, yaitu kasih, maka segalanya tuh yang runtutan di bawahnya bisa beres dalam hidup kita. Kenapa? Dalam kasih ada sukacita, dalam kasih ada damai sejahtera, dalam kasih ada kesabaran, dalam kasih ada kemurahan, dalam kasih ada kebaikan, dalam kasih ada kesetiaan, dalam kasih ada kelemah lembutan, di dalam kasih ada penguasaan diri. Punya satu buah roh, Bapak Ibu bisa menghidupkan buah roh yang lainnya. Oleh karena itu biarlah Yesus yang penuh kasih itu menguasai hidup kita. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang, jangan kita saling mendengki. Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam satu pengajarannya kepada orang-orang di Filipi mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu atau seperti Paulus hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, itu kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Artinya kerjakan keselamatan kita itu bukan tergantung siapa gembalanya, siapa pendetanya, siapa orang-orang di sekitar kita. Tetapi kerjakan keselamatan itu hanya antara kita dengan Yesus yang kita bisa rasakan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau saya suka ngeri ya kalau saya merenungkan ayat firman Tuhan, apalagi yang tertulis di Matius ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya dikatakan pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bapak Ibu tahu siapa yang suka mengusir setan, buat mujizat, menyerukan nama Tuhan? Itu hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, pelayan-pelayan Tuhan. Bayangkan kalau satu saat mereka dipanggil pulang lalu Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh, mengerikan ya. Tapi jangan diartikan secara menakutkan. Ini hanya satu peringatan untuk kita semua yang masih hidup. Bahwa kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan kebenaran yang penting. Yaitu tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Maksudnya tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus dipikul oleh para murid-murid saat itu. Dan itu berlaku untuk kita saat ini.
Untuk zaman ini kitalah murid-murid Yesus. Inilah respon kita terhadap karunia dan kuasa ilahi yang diberikan Allah pada saat kita bertobat. Tinggal di dalam Kristus mengakibatkan Kristus diam dalam kita terus-menerus. Dan sebagai murid-muridnya, kita akan berhasil menghasilkan buah yang baik. Buah yang bisa dinikmati. Nah, buah bicara tentang buah roh yang tadi sudah kita disebutkan dalam Galatia. Dan juga bicara tentang keberhasilan kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus adalah ketidakmampuan untuk berbuah, dibuang dari Kristus, dan binasa. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu, rasanya enak ya kalau kita mendengar kata mintalah dan akan dikabulkan. Bapak Ibu, jangan salah artikan ayat ini hanya untuk kepentingan kita ya. Jangan salah artikan ayat ini. Bahkan sampai kita mengklaim dan akhirnya kita menjadi kecewa ketika permintaan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tadi kita udah nyanyi, enggak semua doa kita dijawab Tuhan. Tapi Tuhan tahu memberi yang baik dan tepat untuk hidup kita. Dari bahasan kita hari ini, untuk mencapai ayat ke-7 harus mentaati apa yang ditulis di ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakan kembali. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah. Dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya kita bisa minta apa saja yang menjadi keinginan kita. Kalau hidup kita sebagai ranting tetap tinggal melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus. Tentunya ketika kita tinggal melekat di dalam Yesus, maka seluruh keinginan kita pasti akan menjadi selaras dengan Tuhan, si pokok anggur itu. Saya percaya ketika kita tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, apapun yang akan kita lakukan pasti akan selaras dengan maunya Tuhan. Kita sebagai ranting bisa tetap tinggal melekat pada pokok anggur. Ketika manusia batinia kita selalu dipersekutukan dengan sang pokok anggur. Makanya penting kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Agar manusia batinia kita selalu connect dengan Tuhan. Dapat makanan yang cukup untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahnya buah yang baik. Saya rindu kita semua sebagai anak-anak Tuhan boleh tertanam dengan baik di gereja lokal. Boleh berakar, boleh bertumbuh, bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik. Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Supaya apa yang kita lakukan setiap hari Minggu tidak menjadi sia-sia dan buang-buang waktu. Kalau kita hanya datang dan menjadi statis, tidak progresif, tidak bergerak, tidak bertumbuh, apa artinya? Apalagi di zaman sekarang. Usahakan diri kita ini bertumbuh. Sering-seringlah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dia bisa ditemui di mana saja. Ketika berkendaraan, ketika duduk di kursi kerja. Bahkan ketika Anda sedang mandi pun Anda bisa berbicara dengan Tuhan. Enggak ada batas.
Dan kita bersyukur, dia Bapak yang bisa setiap saat kita panggil. Nggak usah malu-malu karena kita panggil Bapak. Nggak usah takut-takut karena dia adalah Bapak. Kita harusnya bersyukur dan tetap tinggal di dalam dia. Yang terakhir Bapak Ibu, ada 3 manfaat ketika kita membangun persekutuan dengan Kristus. Yang pertama adalah berbuah lebat. Ya, itu udah pasti. Namanya pokok anggur yang ranting yang tinggal di pokoknya, dan pokoknya adalah pokok yang bagus, pokok unggulan, pasti kita akan berbuah lebat. Yang kedua, tidak binasa dan berakhir di neraka. Ini harus disikapi dengan iman yang teguh. Ya, harus disikapi dengan iman yang teguh, karena Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Ketika peristiwa itu dia mau Lazarus sudah meninggal, lalu dia mau ke tempat Lazarus dan membangkitkan Lazarus. Di situ terjadi percakapan sampai akhirnya percakapan tentang mati dan kebangkitan, dan akhirnya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Dan ditutup dengan satu perkataan, "Percayakah engkau akan hal ini?" Artinya perkataan tidak binasa itu juga harus direfleksikan dengan iman kita. Harus dibangun dengan iman kita. Karena Tuhan Yesus juga Yesus juga mengatakan, "Percayakah engkau akan hal ini?" Bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Yang ketiga yaitu diperkenan oleh Tuhan. Karena kita hidup menyenangkan, atau ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, ketika Tuhan disenangkan di dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang diperkenan oleh Tuhan, ketika kita datang minta, "Tuhan, aku mau begini, mau begini, mau begitu." Tuhan akan bilang, "Silahkan lakukan." Karena Tuhan berkenan, atau kita diperkenan di hadapan Tuhan. Jangan mau diperkenan sebelum hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa dibalik. Kita harus berkenan. Berkenan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya membuat senang, menjadikan senang, menyenangkan, seperti visi dan misi kita, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita rindu menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita rindu menjadi umat yang diperkenan Tuhan, mulai dari sekarang, biarlah kita belajar menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita selalu ingat dan merespon pengorbanan Kristus di dalam hidup ini dengan hidup berkenan kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai membawakan firman Tuhan. Dan hamba percaya firman ini oleh Roh Kudus akan dibuat bertumbuh, tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat. Amin. Ingatkan kami adalah ranting dan Engkau adalah pokok anggur. Kami harus melekat dengan Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan
Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Senangkan Engkau dimanapun kami berada. Perkara ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan-Mu. Bawa kami terus Tuhan, pimpin kami terus ya Roh Kudus, menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Oh Yesus Tuhan, senangkan hatimu Tuhan. Oh Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, bawa mereka masuk menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pegang tangan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senangkan Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami mau belajar menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus teruslah bekerja di hati jemaat-Mu, biar mereka di dalam kehidupan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi kami mau belajar dan kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin kami. Aliri setiap anak-anak-Mu dengan kasih-Mu Tuhan. Karena dengan kasih Tuhan kami bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini, dan Tuhan membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita boleh terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kembali kita angkat pujian. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya.
kita akan mendengarkan dan menyaksikan Warta Jemaat pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Amelia Diana Cahyadi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 April 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 18.30 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Selanjutnya, ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 April 2023 sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah minggu. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi untuk memarkirkan kendaraannya di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas, dan tidak memarkirkan kendaraannya di area sekitar salon maupun di pinggir jalan. Ibadah Youth akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 April 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Telah lahir dengan selamat putri pertama dari pasangan Bapak Fuatule Giawa dan Ibu Vina Mertovia yang diberi nama Emily Javinka Giawa pada hari Senin 17 April 2023. Hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh keluarga. Gereja memiliki program rohani malam teduh dan rehat di channel YouTube GBI dengan alamat Ruko Geraha Niaga. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat mensubscribe channel YouTube kami dan memfollow setiap akun sosial media gereja. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim doa menyediakan formulir permohonan doa yang telah disediakan di depan. Kemudian Bapak Ibu dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak yang telah tersedia. Gerakan minimal 2.000 masih dilaksanakan untuk membantu gereja yang berada di wilayah DKI Jakarta. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terlibat di dalam pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi ke nomor WA Sekretariat. Bapak Ibu, gereja juga membuka bimbingan belajar matematika khusus untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Laurencia. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hari ini Pak Kiki melayani 3 kali ibadah di Kelapa Gading yang digembalai oleh pendeta Kiki juga, namanya pendeta Kiki Haryadi. Ya, Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian. Ku perlu Kau Tuhan. Saya percaya kita memang benar-benar perlu Tuhan. Amin. Untuk hidup ini. Perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Tuhan,
Pak Imron akan menutup doa berkat dan juga doa buat bangsa dan negara. Ku perlu Tuhan, pegang tanganku Bapa, pegang tangan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, jangan lalui, beri berkat-Mu Tuhan. Kami perlu berkat penyertaan dari Tuhan. Dengar doaku. Bapak Ibu percaya Tuhan menjawab doa kita dengan tepat dan waktunya Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus ikut kehendak Tuhan. Sekali lagi katakan, dengar doaku Bapa, dengar doa kami Tuhan. Ya Tuhan, jangan Tuhan lalui. Kami akan terima berkat yang sempurna dari Bapa. Tuhan akan memberkati kami berlimpah. Terima kasih Tuhan. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Percaya Tuhan hari ini Tuhan. Kami perlu Ya Tuhan. Amin. Tuhan. Ya Tuhan. Amin. 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 Ya Tuhan. Ya Yesus. Ketika kami tidak berdaya, kami butuh Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Ketika kami dalam segala sakit, kami butuh Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Ketika kami dalam keadaan tidak mampu Tuhan, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Ya Tuhan. Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Amin. Dari Myanmar sampai ke Rote Tuhan. Amin. Kau nyatakan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Kalau di tahun-tahun ini dan tahun depan ada pemilihan Tuhan, biarlah terjadi kedamaian, Amin. kesejahteraan, Amin. ketentraman, Amin. tidak malah bahaya, malapetaka dan perselisihan satu dengan lain Tuhan. Tetapi mengandung arti yang luar biasa Amin. Tuhan. Amin. Karena ada Engkau yang Ya beserta Tuhan. dengan Ya Indonesia Tuhan. Tuhan. Kau pakai represiden kami, Ya Jokowi Yesus, Tuhan, ya para kabinet, Bapa. para menteri, dari sampai kepada Ya RT dan Tuhan. RW Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi banyak Amin. orang. Ya Untuk Yesus, menyejahterakan kami semua Tuhan. Ya, bangsa Dipercaya ini perlu Tuhan, Engkau, hanya Tuhan. Engkau lah Tuhan. Yang menolong, membantu, bahkan melindungi negara kami, Indonesia. Ya, Bahkan Yesus, tentara, terima kasih. polisi, bahkan semuanya Tuhan. Haleluya. Diberkati, dirindungi, Berkati bahkan dijaga jemaat-Mu oleh-Mu Tuhan. Tuhan. Percaya pada hari ini Tuhan, semua yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Amin. Punya masalah ada jalan keluar. Amin. Amin. Dan kemenangan kami dapat pada hari ini Tuhan. Ya Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tak kami akan kurang, tibakan kami rumah kami dengan Ya selamat, Tuhan. tanpa kurang apapun. Amin. Ya, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian terima berkat. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Kiranya arah Yakub membenteng engkau. Amin. Kiranya dikiranya bantuan kepada tempat yang kudus. Ya. Dan disokongnya engkau dari Sion. Amin. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin. Dan dijadikanlah berhasil Ya, apa amin. yang kau rancangkan. Amin. Damai sejahtera Ya, daripada Tuhan. Tuhan kita Yesus Ya, Kristus. Yesus. Kasih yang Terima kasih, abadi pada Tuhan. Allah Bapa. Terima kasih. Persekutuan, bimbingan, Ya, penyertaan Roh Yesus. Kudus Terima kasih. akan menjadi kita sampai kedua kali kami berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.